Oke. Inal atau Mario Usang? Total berarti di Aspak berapa kali juara, Coach? Cuman 9 lah. Head. Sebelum mulai one on one, gue mau ngasih tau dulu nih makanan kesukaan gue, snack kesukaan gue, dan juga ini oleh-oleh kesukaan gue, yaitu bakpiaku. Nah, bakpiaku ini gak cuma ada di Jogja, tapi juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Bakpiaku ini ada yang isi 5, ada yang isi 10, dan rasanya macam-macam. Kalau gue sih sukanya yang keju, kalau istri gue sukanya yang kacang hijau. Nah, kalau Enzo sukanya yang coklat. Tapi ada juga rasa-rasa lainnya, ada cappuccino, ada rasa susu, dan juga ada rasa durian. Nah, jadi buat lu semuanya, lu bakalan nyesel kalau lu nggak nyobain bakpiaku. Ya udah, kita langsung one on one ya. Oke, balik lagi di one on one. Hari ini spesial, menyenangkan karena akhirnya gue bisa mendatangkan orang Bali ke sini. Yang baru aja berulang tahun, umur 51 ya. Ya, 5. Coach Tri selamat ulang tahun. Ya, thank you. Panjang umur. Tri Adnyana Adiloka, legend basket Indonesia, lama di Aspak. Bahkan waktu Coach Tri main untuk Asaba, saya masih nonton di Gor Pajajaran. Oh, yang Bandung. Bahkan kalau Coach Tri inget, wah itu orang duduk sampai ke bawah-bawah gitu kan, saking ramainya gitu. Dan akhirnya mengenal Coach Tri main Kobatama, IBL sempat juga ya, IBL awal lah gitu. Sampai akhirnya sekarang menjadi pelatih juga. Kita ngobrol-ngobrol, Coach. Sekarang kesibukan apa aja sih, Coach? Pelatih aja ya? Pelatih. Apa aja sekarang yang dilatih? Selain pemain basket, apa ikan pesut, apa segala macam? Ngelatih di Bali, kita bikin Adiloka Club. Iya. Terus juga di UMN sini, di Tangerang. Ya, jadi ini kebenaran juga Coach Tri ada di sini karena ini lagi ada Liga Mahasiswa. Liga. UMN ikut. Ini pelatihnya adalah Coach Tri Adnyana Adiloka. Coach, kalau ngomong flashback lagi ke awal basket dan lain-lain, sebenarnya banyak lah ceritanya gitu. Cuman Coach Tri ini lama di Aspak dari tahun 1988. Ya 88 sampai 2004 ya. Terus baru terakhir sebenarnya sempat pindah juga ke Mitra Kalila. Untuk bantu Mitra Kalila kan dia Iya. baru bangun waktu Iya, itu. betul. Akhirnya udah, dan setelah itu meneruskan setelah kepelatihan. Nah, kalau ngomong pelatih nih, head coach. Head coach NSA. Terus tadi lama di ini dulu CSP. Oh iya, Citra Satria Pelita dulu. Betul. Terus baru ke IM, Iya. baru ke SM. Betul. Garuda. Iya, SM sempat asisten coach juga ya, Iya, Garuda juga. Coach Ito waktu itu. Namanya Coach Ito. Jadi Coach Tri ini menjadi bagian dari timnas putra kita yang pertama kali waktu itu mendapatkan medali perak di tahun 93. betul ya? Perunggu atau perak itu? Perunggu. 93. Nah, terus dari situ itu ikut terus ya timnas itu dari tahun 9. Kebetulan diajak loh. Diajak sama Kokim Hong. Diajak waktu itu kan zamannya Pak Harmoko. Iya, betul. Ya kan. Ngalamin tuh ya, bener. Ngalamin. Pas Dioso ngalamin sampai ke Mas Erik pun ngalamin. Dari 91, 93, SEA Games 95 sampai akhirnya terakhir di 99 terakhir. Sebenarnya 2001 saya juga udah masuk. Itu nama, kostum apa segala macam udah lengkap atas nama saya. Tapi waktu itu ada cedera di bahu ini yang nggak angkat. Iya. Akhirnya saya bilang sama Coach Cecep waktu itu. Iya. Ya biar saya mundur aja, termasuk juga udah senior kan. Iya. Kita kasih regenerasi ke adik-adik. Kebetulan King Day yang ganti. Oh, waktu itu King Day ya? King Day yang ganti. Nomor 8 diganti nomor 10 waktu itu King Day. 8 tetap. 8 tetap. Oh, karena ini nama saya di sininya. Oh, namanya. Total berarti di Aspak berapa kali juara, Coach? Cuman 9 lah. Cuman 9 ya. Cuman 9. Ya kan nggak cukup. Satu dipenuhi nama waktu di SM. Iya, satu lagi. Jadi waktu asisten pelatih itu. Itu dapat juga, jadi total 10. 10 udah. Total 10. Wih, jadi semua jarinya udah lengkap ya isinya ya. Udah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Tapi kita main dulu nih, Coach. Ya. Iya, santai-santai tapi ya. Oh, kata siapa saya? Enak aja. Saya nggak mau kalah, Coach. Oh gitu. Iya. Ya udah.
Biasanya Coach Tri kan suka lihat saya main basket kan masih jago loh saya. Hebat. Seneng. Beda selama dia punya one on one begini ini makin maju. Pemain cadangan dulu. Ya. Oke, boleh pakai kiri kan? Hah? Boleh pakai kiri. Emang kiri kan situ. Iya. Saya juga tahu dong, ya kan. Tapi ini Jangan dibilang ngepur loh. Ini gua ngasih tahu juga atas dasar gua emang suka sama Coach Tri. Ini adalah jersey yang gua bikin replika waktu itu, bahkan gua foto, gua kirim ke Coach Tri. Bahkan nanya ke Coach Tri, Coach, di belakangnya tuh namanya apa ya? Ya. Adiloka atau Tri atau apa? Kata Adiloka waktu yang jersey ini. Jadi ini gua bikin sengaja. Ayo Coach, silakan Oke, Coach. Siap. Cara mainnya gimana nih? Ya, biasa aja. Cara mainnya gimana? Masukin bola ke dalam keranjang gitu cara. Dong nombok dong. Oke. Kiri itu kita kasih ke kanan justru. Bener nggak Coach? Terus tuh nggak apa. Terus kalau kiri itu saya kasih ke kanan tuh. Iya. Ini kan aman. Oke, nggak apa-apa. Kalau Coach Tri nonton saya, justru orang banyak yang tahu saya nggak bisa kiri. Gitu. Oh enggak juga, kirinya jago deh. Kiri stop shoot ya. Oh, dia tahu. Top shoot yang gini nih. Gini. Ya gitu kan? Aduh. Nah, ini jadi. Nah, ininya. Ini nih, ini baru langkah yang biasa, belum langkah setan nih. Teman-teman, ya anak-anak muda yang nonton, ya, ini legend. Kaugi bukan ngalah, habis ini Kaugi kalahin. Dua ya, Coach. Tuh, saya masih cepat Coach. Tuh Coach, buat tuh. 2-1. Hey. Bahaya. Coach. Nggak apa-apa. Nggak. Ayo. Gini nih. Kalau sekarang tuh sebenarnya kayak sih. Gitu. Ayo asik. Aduh. Masih 2-1. Aman ya Coach? Aman. Tempel. Oke. Bisa gitu. Kangen gak sama gerakan-gerakan? Sumpah Coach, gua kangen sama gerakan itu. Karena gini, mungkin kalau orang ngomong lebay loh. Gua nonton lu main. Jadi ngeliat gitu tuh gua kayak inget dulu aja. Iya, Tapi flashback gua ya. nggak bisa. Dia baru ditaruh. Ayo. Pemain sekarang mana ada yang bisa kayak gitu? Baru ditaruh di atas. Cuman gua jadi kayak gini nih. Oke, bagus. Ada helping. Kok malah bantu defense? Latihan defense. Enzo masih mau dikasih susu nggak? Udah, geser. Yes. Bagus. Steal. Oke, siap. Nah, udah, tahan dulu. Nih, gua mau gerakan kayak tadi nih, belum bisa. Oke. Aduh. Bro, kegedean nih. Betiknya kegedean. Tuh. No look itu. Siapa bahaya nih, enggak? Coba dulu dong. Cuman gitu dah. Gitu. Itu gaya apa? Kaki satu gitu apa? Kencing.
Anjing kencing ya. Dulu kita sebut Iya. anjing kencing. Itu Sekarang apa? By the way kan? cuma bener. Itu kontri banget tuh. Kayak gitu kan? Nah, tuh. Bisa dia keren. Kita halftime show shoot or truth namanya, oke? Gua dulu ya. Free throw sih, gua. Yo, kalau kurang ya nggak masuk lah. Nggak masuk lah. Itu ikut pakai tangan kiri. Saya harus jawab jujur nih apapun. Oke. Kemarin kan sudah, ya apa namanya, pernah jadi manajer timnas. Ya. Ya kan, Mas Yogi udah pernah. Sudah. Nah, terus selanjutnya apakah siap kalau menjadi ketua perbasinya sekarang? Aduh gila yang nanya legend lagi. Ampun, oke. Gini, kalau buat basket Indonesia, saya tuh punya hati yang besar lah. Aha. Coach Tri tahu sekarang juga saya terlibat di Liga Basket Putri yang Asia Tenggara, gitu kan. Karena kecintaan juga sama basket. Ngomongin perbasi, ngomongin organisasi kan artinya Organisasi. nih. Dan juga balik lagi punya, ini bukan cuman banyak orang cuma ikut organisasi ya cuman gue buat nyari temen, Iya. tapi enggak, sebenarnya yang paling dibutuhkan di sebuah organisasi adalah komitmen. Betul. Saya ngerasa bahwa kecintaan sama basketnya saya mungkin di atas yang lain. Tapi untuk berkomitmen sampai hari ini sih saya belum 100% berani. Belum 100% berani. Iya, belum 100% berani untuk berkomitmen jadi ketua perbasi. Tapi jadi ya jawabannya adalah saat ini sih belum. Saat ini belum. Iya, tapi masih ada proses 1 tahun untuk menyiapkan diri. Ya? karena 2023 ya. Iya. Ya udah 2023 benar ya. Tapi ya udah gini, saya pikirin ya. Ini Iya, jawabannya siap. saya pikirin. Oke. Tapi kalau saya tiba-tiba emang mau, kan butuh dukungan. Betul. Emang situ dukung. Gampang kurusin dikit saya dukung deh pasti. Itu dong. Tuh kan. Shooting itu semua it's all about habit basketball. Iya, betul. Kalau saya bisa punya lapang, kalau saya nggak latihan shoot terus, kalau saya shootnya nggak bagus, salah dong saya. Salah. Ngapain punya bikin lapang? lapangan? Iya. Enak gak? Kayak naro tuh Iya. kan? Dari dulu tuh shoot tuh dia kayak naro. Tapi ya sekarang nggak masuk tuh. Coach Tri, kalau ngomong Tri Adjana Adiloka ya udah jelas aspak. Ya identiknya begitu. Identiknya aspak. Kalau dulu bisa, mungkin ada saat di tahun keberapa bisa memilih tim atau pindah tim, waktu itu mau pindah ke tim mana? Enggak ada. Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Iya. Malah di awal yang saya ada direbutin orang untuk ngambil ya. Di awal justru. Di Berarti awal. anggaplah di tahun 88, 89. Iya. Apa tuh, boleh tahu nggak? Nggak apa-apa. Tim apa? Jangan. Waktu itu PJ. PJ. Pelita Jaya. Karena saya dari Bali dan banyak kurang pengalaman. Artinya tuh saya nggak tahu pemain-pemain di DKI waktu Iya. itu juga saya kurang tahu. Iya. Siapa yang pemain-pemain nasional juga nggak tahu. Iya. Yang saya dengar adalah di Asaba waktu itu namanya. Asaba ya. Asaba namanya itu ada banyak pemain-pemain nasional. Saya Iya. mau belajar ke sana. Intinya adalah sebenarnya merendahkan hati kita untuk belajar. Belajar sebenarnya. Jadi bukan ngomongin- masalah angka, Bukan masalah angka. Bukan. Emang di aspal angkanya juga gitu-gitu terus kan? Iya. Tapi di sana kan kekeluargaan. Keluarganya luar biasa. Hebat. Iya, betul. Sampai sekarang kita masih berhubungan. Dan sama teman-teman basket lain juga sama, kita masih. Hap! Kita masukin deh. Ini pertanyaan yang pengen tahu aja. Coach Tri kan ngikutin basket, istilahnya aspak dari 89 sampai sekarang juga masih ngikutin sampai Masih. setapak bubar. Masih. Ngikutin lah Masih, istilahnya, iya. tahu pemain-pemainnya. Sebutin deh satu pemain terbaik di aspak. Cuman satu ya, kita ngomong the greatest player di aspak dari zamannya Coach Tri sampai terakhir setapak bubar. Ya kita boleh sebut nama ya, ada di situ ada Ius, ada Pringgo, ada Abraham Damal Grahita, ada Ali Budimansyah, ada Romi Chandra, ada di grup kita. Semuanya ada di Semua situ istilahnya.
Itu semua pemain-pemain yang Iya. luar biasa. Saya nggak Betul. bisa memilih itu, Iya. karena mereka semua punya karakter masing-masing. Iya. Dan semuanya hebat. Iya, ada Rico Hantono. Ada Rico, ada Inal, ada Iya. Suko, ada Aduh, Felix, aduh, Soandi Menara. Sondi Menara, Cokorda Raka, Aduh, Mimin, gila Tatan, sih. Iya, iya. Iya kan? Oke. Kalau gitu kita ngomong mungkin kalau The Greatest susah. Favoritnya? Kalau saya nih contoh ya, kalau saya menyebutnya saya suka sama Coach Tri, tapi pemain yang saya pernah ceritain juga di one-on-one saya, pemain aspak pertama yang saya suka dan kidal waktu itu adalah Iya. Felix Bendatu. Saya pernah bilang, Betul. saya suka banget dari situ saya senang basket. Ah, Salah satunya karena iya. Felix, makanya ketemu udah senang. Ah. Kalau Coach Tri favoritnya siapa? Saya waktu itu kita junior main bareng di Jepang, Iya, ya kan? Saat itu yang saya salut dengan si AF Rinaldi. AF Rinaldo, Coach Inal. Lawan waktu itu lawan Korea kita, Iya. juara Asia ya, juara Asia junior. Dia di press 2 di depan. Tahu dong gede-gedenya Iya. seperti apa? Iya. Dia kutuk kecil begitu. Iya. Ya kan? Iya. Dan dia bisa passing tahun 89 gitu. Dia bisa passing dari situ ke depan, Iya. istilahnya itu long pass. Long pass, padahal udah ketutup. Tanpa bisa diintercept, udah ketutup itu, Iya. nggak keintercept sama 3 Pemain lain deh. pemain lain yang jaga di belakang. Oke. Ini ngomongin soal IQ basket ya. IQ kan. IQ basket dan skill jelas. Iya. Seorang AF Rinaldo. Oke. Saya serius sih. Arahin ke kanan. Kiri arahin kanan. Kalau ini dia ke kiri lagi dia ke mau ini. Ya. Nih, teman-teman. Dulu yang namanya extra step itu sudah dilakukan sama Coach Tri Adriana Adiloka. Eurostep. Eurostep, iya bener. Ini tuh kayak gini-gini udah dilakuin. Tuh. Ah. Aduh. Gak apa, tapi hati-hati, siap. Siap. 5-4, tapi ini belum tentu kalau menang. Ini berapa? 6-4 ya? Ya, 4. Gue mau ngasih tau dulu, gue juga. Siap ada. Tuh. Tuh. Ini kasih lihat tuh. Last ball. Ya. Ya. 65 ya. Ini gue bisa sama dulu nih. Udah dicek di Sore, tapi kalah. apa? Habisin nggak? Kemarin papi kalah katanya. Apa? Kori. Sore, tapi kalah. Coachnya menang. Belum. Satu lagi. Lihat tuh. Siap. Pasti katanya. Masuk tuh. Sorry coach. Oke. Gila, gue nabrak, gue sakit loh bener. Nice coach. Terus lah, thank you. Thank you. Gila. Aduh. Akhirnya Gila Mas Ogi, syutingnya bagus loh, gerakan-gerakannya udah Belajar istimewa. mewah. Lumayan lah ya. Ya dulu kan nggak bisa, sekarang udah makin mateng loh. Itu kata-kata, lu dengerin kata-katanya. Dulu kan nggak bisa. Kan, gitu. Ya pansan dulu bener-bener pemain cadangan. Iya. Ya. Oke, ini banyak banget yang ngasih apa pertama happy birthday dulu karena kita sebelum syuting ini kemarin Coach Tri ulang tahun. Iya. Panjang umur Coach, sehat Thank you, selalu. thank you. Makasih. Penuh berkat karena kita tahu Coach Tri juga melewati masa-masa sulit di 2020, ternyata sama Tuhan masih dikasih lagi umur yang panjang. Ya, itu kita bersyukur. Banyak banget ini teman-teman legend yang posting, ada Agui juga belum saya undang ke sini harus. Terus juga ada Cokorda Raka ya kan Di Bali dia di sekarang. Bali, terus juga ada anak didiknya Steven Orlando yang main di Umi Borneo. Semua tuh punya kenangan bagus sama Coach Tri. Coach Tri adalah legend yang baik dan ramah tuh kan. Yes. Asik, rajin menjamah ya. Rajin menjaga.
Ini Imade Indra juga apa kabar? Ini kita ngomong pemain Bima Sakti dulu ya. Iya, sekarang udah di Bali dia. Sekarang di Bali juga. Di Bali. Tapi semua udah pada balik-balik ke Bali sudah. Benar. Membangun basket di Bali juga. Betul. Oke lah, ini menarik sih dari Muhammad Zeno. Kenal basket kan kita ngomong tahun 80-an lah ya. Gimana basket di Indonesia. Nah, kan zaman dulu belum ada sosial media. Betul, sedikit sekali. Sekali. Sedangkan sekarang udah beda nih, basket sekarang udah ada sosial media dan lain-lain. Kalau pendapat dari atau tanggapan dari Coach Tri seperti apa? Oh, sekarang sih lebih luar biasa ya. Harus diakui lebih maju gitu lebih ya. maju, lebih improve-nya banyak sekali. Iya. Kita dulu nggak tahu yang namanya between the leg, karena behind the back, spin off itu. Iya. Dulu hanya bisa muter-muter, ngedang aja kita nggak tahu namanya apa? Nombok. Bahasa basketnya yang kita nggak tahu. Iya. Perlakuannya juga nggak tahu, teknik-tekniknya itu lebih banyak kita mencari sendiri daripada ada contoh-contoh. Iya. Kadang-kadang pelatih pun perbendaharanya kita waktu zaman kita itu kurang. Iya. Sehingga dia tidak bisa memberikan skill-skill yang sampai ke detail. Oke. Jadi artinya gini nggak, Coach Tri? Mungkin saya sedikit menambahkan adalah gini, pemain sekarang bisa menambah skillnya dengan adanya sosial media. Betul. Tapi jangan cuma pemain, pelatih pun juga harus belajar ikut. Betul. Karena kalau cuma pemainnya doang, nanti pelatihnya juga nggak bisa ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Karena kan kalau kita lihat sekarang kadang-kadang pemainnya doang nih yang mau, tapi pelatihnya kadang-kadang juga nggak mau belajar. Tapi ini yang paling penting, pelatihnya juga harus belajar ya. Makanya itu kan pelatih itu sudah dibina melalui penataran, melalui apa namanya. Jadi dibekali dengan itu, dan plus juga mereka harus menambah ilmunya dengan sosial medianya yang sekarang ada. Tetap belajar lah, nggak ada istilah nggak belajar. Oke. Harus itu. Senang banget lihat pemain-pemain asal Bali sekarang sudah mulai makin banyak. Ya, mulai muncul lagi. Kalau kita ngomong setelah generasinya udah mulai ada. Ya, sempat kosong ya. Iya, tapi kan ada Koming ya kan. Ada historis sedikit tuh tentang Koming. Pada saat saya udah di Bali, Koming kan masih main Asian Games kemarin. Iya. Dia itu udah paling tua di timnas. Iya. Pulang-pulang dia ngomong sama saya, Om, kan saya yang buka, istilah yang buka basket pemain-pemain Bali itu. Pertama saya yang memulai, jadi pemain nasional, sehingga ada adik-adik, teman-teman itu banyak jadi yang ikut. Sampai di Koming nih terakhir. Betul. Regenerasi lanjutannya nggak ada nih. Betul. Oh ya sudah gitu, saya temuin dengan Ketua Perbasi Bali waktu itu, Pak Oke Darmawan. Akhirnya mulailah dibangkitkan kembali lagi basket di Bali itu untuk biar menjadi lebih. Dan sekarang emang terbukti, sekarang semakin banyak lagi nih justru pemain-pemain muda. LG, kau senang ngelihat kau main, belajar terus tapi itu keren. Terus juga sekarang udah mulai lagi ya, banyak kembali lagi, berharap supaya banyak yang bisa lari ke nasional juga nantinya. Betul. Ada Kodi, ada Aldo sudah. Iya, betul. Aldo sudah di KU16 kemarin ya, ikut di bawah. Nah, sekarang Coach Tri, kita ngomongin 2020 nih. Masa yang cukup sulit buat Coach Tri. Kita kaget semua dapat kabar Coach Tri masuk rumah sakit karena penyakit diabetesnya di masa pandemi. Tapi jujur saya bersyukur Coach. Saya ngelihat Coach Tri bahkan bisa main basket lagi sama saya. Gitu. Ya, saya masih bisa ngelihat, teman-teman masih bisa ngelihat gayanya Coach Tri. Ya semua karena kebaikan Tuhan. Pasti Tuhan, gitu loh. Gimana sih Coach Tri bisa cerita melewati masa-masa itu Coach? Ya, ini terima kasih dukungannya Mas Ogi. Waktu itu dia sampai lelang bajunya untuk memberikan satu support ke saya. Terus teman-teman Jusraga. Betul. Terus ada lagi dari teman-teman bola basket yang seluruh Indonesia itu luar biasa komunitas. Waduh, itu saya merinding. Saya merasa keluarga basket saya ini sangat perhatian sama saya. Makanya gimana kita bisa ninggal basket tuh? Saya sampai terharu sekali itu. Luar biasa. Saya nggak bisa balas apa-apa. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Saya coba jaga dengan kesehatan saya. Mudah-mudahan ada umur panjang lah. Amin. Gitu. Dan juga teman-teman tuh tolong dijaga juga dari situ, karena doa dan ini ya teman-teman itu saya harus berjuang. Saya nggak mau kalah sama ini. Ini bedanya seorang atlet ya. Di atlet itu kita ada rasa sportivitas, tapi juga ada rasa tidak mau kalah, pantang menyerah. Dan itu dibuktikan nggak cuma waktu main di lapangan, ternyata
bukan melawan tim lawan, ya, tapi melawan diri sendiri dan melawan penyakit. Kita lakukan itu. Tapi udah akhirnya happy ending, artinya kita tahu Coach Tri sehat. Tapi benar, yang paling penting kan adalah menjaganya, Coach Tri. Iya, menjaganya yang penting. Ini sama karena gue juga orang yang pernah serangan jantung, pernah sakit sampai kita juga kaget itu. Tapi akhirnya maksudnya ini yang emang kita harus jaga sama-sama, tapi kita punya persamaannya adalah kita sama-sama cinta sama basket Indonesia. Itu yang nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Tapi paling tidak cerita dari Coach Tri ini juga buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi sakit atau divonis sesuatu yang mungkin tidak enak. Percaya, percaya pertama adalah Tuhan sayang sama kita. Pertama kita punya keluarga yang sayang sama kita. Kita punya teman-teman, sahabat di sekeliling kita yang peduli sama kita. Tapi yang paling penting dari diri kita sendiri, kita percaya bahwa kita bisa sembuh. Dan percaya kita melawan ini gitu. Dan ternyata Coach Tri bukti nyata. Kalau misalnya Coach Tri bisa, pasti lu juga bisa. Ini gue pertanyaan cepatnya adalah semuanya tentang pemain aspak. Oke. Inal atau Mario Wusang? Inal. Oke. Alasannya? Tuaan Inal saya. Mario kan belakangan. Saya main bareng Inal lama. Mario main bentar juga ya, main juga lumayan. Tapi kan dari awal dari junior saya sama Inal. Ali Budimansyah atau Andi Batam? Andi Batam. Kenapa? Ada satu momentum pada saat dia terpuruk. Di main. Ya mungkin Batam ingat apa enggak, saya nggak tahu. Saya ada satu kenangan ingat sama si Batam yang sangat-sangat ini. Kebetulan saya kan senior di Aspak. Iya, betul. Saya pemain cadangan juga gitu. Iya. Tapi bagaimana menjadi bench itu kan nggak susah. Nggak gampang, betul. Lebih sulit daripada pemain starting five. Iya. Ya betul. Kan? Nah, saya di posisi waktu itu di Aspak itu dikhususkan sebagai pemain cadangan untuk pada saat situasi tim itu sulit. Jatah pamungkas. Nah, itu dulu orang kan untuk jadi six man itu susah. Iya. Lu masuk ke sana, terus harus bisa ngangkat tim ini. Gimana caranya? Bikin momentum dan lain-lain. Betul. Kebetulan Batam waktu itu yang habis dia cedera ya. Cedera waktu itu, nggak ada masalah ya. Ibunya meninggal sehingga dia shock, dia sampai kan saking sayangnya sama ibunya dia ada itu. Tapi 30 menit kemudian dia udah bisa balik. Cuman dia belajar. Kan nggak bisa di starting five lagi dia. Sudah digantikan. Yang saya ingat sama dia itu adalah dia nanya ke saya, Mas Tri, gimana caranya jadi pemain cadangan? Saya tidak pernah dapat pemain yang nanyakan itu. Saya bilang sama Batam, kalau lu jadi pemain cadangan, jangan lu begitu jadi cadangan disuruh ganti masuk. Lu langsung mau ikut bermain di dalamnya. Artinya jadi pahlawan. Jangan. Karena itu yang sulit, itulah yang jadi beban. Lu datang bisa ikutin permainannya aja dulu. Jangan lu bikin tim itu menang, lu ikutin permainannya aja dulu masuk di dalam dia. Itu udah cukup. Kasih kesempatan 1 menit main sama coach, 2 menit, 3 menit itu lama-lama akan jadi kepercayaan trust yang bagus. Oke, itu ya. Itu yang paling penting. Ini buat seluruh pemain cadangan loh ya. Ini penting banget karena beberapa kali ngebahas. Karena beberapa episode lalu saya ngobrol sama Andre Rorimpande. Dari pemain starting sekarang dipercayain jadi pemain cadangan. Nah itu sama, saya juga ngomongin bagaimana pemain cadangan itu harus merasa dirinya punya value yang besar karena tadi Coach Tri sendiri, ini legend yang ngomong, Coach Tri sendiri bilang lebih susah jadi pemain cadangan dibanding jadi pemain inti. Oke, sip. Berikutnya kalau podcast saya punya tagline-nya lebih lucu. Apa tuh? Kalau bisa jadi pemain cadangan ngapain jadi pemain inti? Iya betul kan. Karena lebih sulit jadi pemain cadangan. Iya kan? Lebih sulit. Apalagi gua kan ngomong doang. Apalagi dimusuhin orang lagi main-mainin. Lebih sulit lagi. Mentalnya harus kuat banget. Iya. Apalagi gua. Lebih susah jadi podcast pemain cadangan. Ngomongin orang, dimusuhin orang. Siap. Berikutnya, Kolivan atau Koliwen? Main barengan ya? Main barengan. Iya. Dua-dua ini apa namanya? Sayang sama saya semua tuh. Iya, saya semua emang susah. Jangan dikasih pilihan begitu. Kalau gitu susah kalau gitu ya. Oke, ini ada sesuatu yang mau disampaikan sama Kolivan. Coach Tri, selamat ulang tahun ya. Panjang umur dan sehat selalu. Saya senang melihat kamu sudah sehat kembali dan sudah bisa membawa tim untuk di Linglaras. Semoga sukses dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak
atas dedikasi kamu di bola basket Indonesia dan telah membawa nama harum Indonesia. Semangat selalu. Good luck. Thank you, Van. Oke. Ya ini balik lagi sebagai teman satu tim, sama-sama di kepelatihan, sama-sama saling support. Ya kan? Itu yang bahkan gini, nggak dibuat-buat sampai susah untuk memilih Kolivan atau Koliwan. Dua-duanya sahabat. Ya, dua-duanya kayak kita itu di Aspak, Asaba itu keluarga. Betul. Dibangunnya itu berdasarkan keluarga. Ya Bhinneka Tunggal Ika dijalankan di sana. Terus betul-betul yang nggak cuma lips, tapi dalam hati. Di sana saya banyak belajar di Aspak sendiri. Yang bisa bantu lu kalau lagi susah siapa? Temen lu sendiri. Memang yang benar-benar teman. Istilahnya keluarga sendiri, yaitu yang dibilang tadi keluarga ya, hitungannya keluarga. Dia yang akan bantuin kita. Kamu udah terpuruk kayak begituan, yang paling diingat siapa? Pasti keluarganya. Kita bisa tarikin dia, gamparin dia, gebugin dia, orang itu nggak marah. Betul. Ya, karena apa? Kita sayang sama dia. Itu yang dialamin ya. Itu yang dialamin. Oke. Sip. Berikutnya, Gepeng atau Joko? Gepeng. Kenapa? Aduh, gedean Gepeng soalnya. Ada gede yang apa ini? Terakhir ini juga rame ini dong. Ini Aspak juga. Denny Sumargo atau Rico Hantono? Denny itu saya dapat tugas mementor dia di Aspak gitu. Jadi apa namanya? Pada saat waktu awal masuk gitu ya. Awal masuk urakannya kan nggak karuan. Urakannya nggak karuan. Terus adik-adik yang lain itu nggak cocok sama dia, berantem mulu di bawah, di kamar bawah, saya kamar atas. Akhirnya para pelatih minta saya untuk bawa Denny ke atas. Jadi sekamar sama saya disuruh untuk mementori. Jadi sebuah proses yang emang dilihat ya, kerasa lah, kerasa lah. Oke. Nggak tahu lah, sekarang sih udah hebat. Mantap. Sekarang mantap. Justru pasti ingat juga, pasti Denny ingat apa yang pernah disampaikan sama Coach Tri. Ini ada masker one on one, terus ada kaos kaki one on one juga, terus juga ini ada tas one on one juga. Coach Tri, makasih. Ini merchandise baru saya. Ini celana one on one juga, batik gitu. Ini barengan sama Defense ID. Coach Tri, karena saya store ambassador untuk Hoops Indonesia, nanti ada hadiah spesial juga buat Coach Tri dari Hoops Indonesia. Oh iya, makasih. Gitu. Ini Coach Tri sebagai pelatih perlu bola. Ini bola one on one yang biasa saya pakai. Siap. Sama brand lokal juga, Pro Team. Pro Team semoga bisa digunakan buat Coach Tri, buat adik-adik binaan. Nanti kalau memungkinkan saya coba atur, siapa tahu saya bisa mengirimkan beberapa lagi buat Adiloka Basketball. Terima kasih. Siap. Thank you. Nah, ini adalah jersey one on one. Tuh, nomor 8. Wih, Adiloka. Wah, mantap. Ini jersey one on one edisi kemerdekaan kemarin. Edisi kemerdekaan. Iya. Siap. Thank you. Siap. Kalau gitu saya kan ini dong. Waduh, ini buat Mas Ogi lah. Aduh, serius Coach Tri? Serius. Ini adalah jersey Aspak yang tripit. Ini kan udah bikin nih. Kalau ini replika. Ini replika, sayang kan, cuma replika doang. Ini otentik. Ini otentik. Ini yang hitamnya, abu-abu kan udah ada. Sekarang yang hitamnya, ini yang otentik. Kokimong tak kasih Mas Ogi ya. Iya. Saya akan jaga Kokimong. Thank you. Coach Tri, thank you banget. Ini saya jujur bersyukur, berterima kasih dikasih kepercayaan. Saya akan simpan dengan baik. Aduh, gua seneng banget. Tapi bau keringet ini. Enggak apa-apa ya. Ini bau keringetnya Coach Tri. Coach Tri, thank you banget ya. Sukses. Oke, sekali lagi Coach Tri, sukses buat di pelatihan. Apapun yang bisa kita kerjakan buat basket Indonesia, kita lakukan bersama-sama. Siap. Yang paling penting dikasih kesehatan. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman di Bali. Siapa tahu saya nanti bisa mampir juga ke Bali. Kita kalau nanti kan Asian Games ada tuh di Desember. Veteran ajakin lah, saya masih bisa. Ada event veteran? Iya, saya nggak ada timnya, tolong ikut tim. Boleh nanti. Butuh nggak? Butuh shooter kan? Yang butuh ini pemain veteran nih nanti agent. Oke, Coach Tri, thank you semuanya. Dadah. Bye-bye. Lumayan kan gue jual. Amin. Gak mungkin. Emang berani dijual? Enggak lah.